Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Abdul Untung. Silakan Mas Abdul. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan berdoa pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai wawasan kebinekaan global. Salah satu topik yang akan Ibu jelaskan sama kalian adalah berdamai dengan diri atau damai mulai dari diri. Nah, ya, jadi damai mulai dari diri kalian sendiri. Bagaimana capaian pembelajarannya? Jadi setelah ya mempelajari 3 tentang damai mulai dari diri, maka yang diharapkan adalah memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Kemudian, pernahkah Anda merasa malu atau tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda yang mana sehingga Anda itu merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain? Nah, kemudian, pernah apa enggak kalian pernah merasa malu dengan identitas kalian sendiri? Ada yang pernah merasa malu? Oke, Mas Abdul. Kenapa malu Mas Abdul? Kalau berbicara di depan itu kurang percaya diri, ya. Berarti tidak percaya dengan dirinya sendiri ya. Kemudian mengapa muncul perasaan tersebut dan mengapa identitas tersebut itu perlu disembunyikan? Nah, padahal kan bisa jadi kalian itu mempunyai kemampuan, ya kan? Tapi kalian tidak percaya dengan diri kalian sendiri. Apakah Anda merasa percaya diri, menampakkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah apa enggak? Apakah Anda pernah merasa percaya diri, menampakkan diri yang utuh ya, tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Bagaimana kalau yang ini? Ya, pernah merasa percaya diri? Pasti pernah. Contohnya Mbak Happy, dia kan suka menyanyi kan? Nah itu. Nah sekarang Ibu akan membuat sebuah permainan. Silahkan kalian berdiri. Ya, nanti Ibu akan menampakkan sebuah gambar ya di sini. Kalau tidak silakan bergerombol boleh di sini antara kiri dan kanan. Silakan maju semua. Ya, antara kiri dan kanan benar. Nah, ini mejanya dimundurkan dulu. Oke, sudah ya. Silakan kiri ya. Silakan kiri dan kanan hadap-hadapan. Sudah hadap-hadapan gini. Nah, sekarang perhatikan layarnya. Ini ada sebuah gambar. Oke. Lihat. Posisikan itu gambar antara kiri dengan kanan. Perempuan yang sebelah kiri. Ya loh, berarti yang perempuan bergeser ke sebelah kiri. Ayo yang merasa perempuan? Kirinya Ibu. Berarti perempuan geser sebelah kiri. Nah, berarti kalian geser. Berarti yang laki-laki sebelah kanan. Ini yang paling ganteng ya. Kemudian, nah, putih sebelah kiri, hitam sebelah kanan. Putih sebelah kiri, hitam sebelah kanan. Ayo, coklat. Tidak hitam, tidak putih ya. Sudah? Oke, lanjut. Keriting, ya. Keriting dan juga lurus. Ayo, yang keriting berarti kiri, yang lurus yang sebelah kanan. Oke, ini ternyata yang berjilbab keriting semuanya. Oke, lanjut lagi.
Yuk lanjut. Yang suka jengkol sebelah kiri, ya semur jengkol. Yang suka daging sebelah kanan. Oke, yang Oke, terima kasih semuanya. Silahkan duduk. Oke. Nah, sudah. Nah. Oke, silahkan duduk. Nah, sekarang dari permainan tadi, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama? Tadi, kalian kan ke kiri dan ke kanan. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Berubah-ubah. Bisa kiri, bisa kanan. Tadi kayaknya nggak ada yang stuck satu ya, Mas Abdul ya. Kemudian, tadi juga geser ke sana ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang ya yang satu identitas pada putaran pertama, kemudian tetapi berbeda identitas pada putaran yang berikutnya? Oke, Mbak Firda, tadi bagaimana? Ketemu nggak? Tadi putaran yang pertama sebelah kiri, kemudian dia berubah menjadi putaran yang sebelah kanan. Tadi ketemu apa enggak? Enggak ketemu, yang maksudnya tadi temannya sebelah kiri, ya kan? Putaran pertama bareng tuh. Kemudian dia putaran kedua enggak bareng, berarti mengalami ya. Oke, selanjutnya. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Ya. Yang paling penting berarti apa? Ayo. Dari semua identitas yang tadi, ya. Mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Ya. Kepercayaan diri. Oke, sekarang nah, ini ada materi setiap orang punya banyak identitas. Maksudnya bagaimana tadi? Awalnya sebelah kiri, berubah kanan, kiri lagi gitu kan? Oke, silakan kalian simak video berikut ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik, mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Oke, dari video tadi, yang bisa kalian petik itu apa? Ya, kebinekaan. Nah, bineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda, tetapi tetap satu dua. Dan kita ini semua ini adalah makhluk Tuhan. Identitas kita itu adalah sama. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut.
Seperti di kelas ini, ada apa enggak? Contohnya siapa? Mbak Firda atau Mbak Juli, ya kan? Mohon maaf, Mbak Firda ini agamanya adalah Kristen. Kalau yang lainnya itu adalah Islam. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun atau ciptakan dan diubah. Identitas yang tidak bisa kita ubah dari sejak lahir itu apa? Apa coba? Identitas antara perempuan dan juga laki-laki, ya kan? Itu kan sudah sejak lahir. Kalau agama bisa berubah apa enggak? Bisa. Oke. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Benar apa tidak? Benar ya? Oke. Selanjutnya, ya, gunakan standar diri sendiri. Setiap orang itu unik, ya. Kita tahu bahwa setiap orang itu berbeda-beda, tapi mempunyai karakternya masing-masing, mempunyai keistimewaan juga masing-masing, ya. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Contohnya di situ adalah ada gambar sidik jari. Apakah setiap orang itu sidik jarinya sama? Tidak, berbeda. Itu juga sesuatu yang unik, ya kan? Kemudian, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik. Menurut Mas Abdul Untung, bisa jadi Mbak Juli sangat cantik, ya kan? Tapi menurut teman yang lain bisa jadi tidak. Nah, maksudnya ini, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik, kalau menurut iklan di televisi kan tidak bisa jadi patokan untuk kita menjadi, oh cantiknya saya seperti itu, ya kan? Kalau di iklan cantiknya luar biasa apa enggak? Ya kan? Tapi kita harus bangga dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita punya. Intinya harus bersyukur. Oke. Selanjutnya, coba lihat video yang kedua. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal,
Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, tadi dari video yang tadi, apa yang bisa kalian tarik kesimpulannya? Oke, Mas Abdul coba. Oke, tadi dari video yang sudah kalian lihat, menurut Mas Abdul itu bagaimana? Harus mensyukuri dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Ada yang lain mungkin? Oke, Mbak Firda silakan. Oke, membuat standarisasi untuk diri kita sendiri. Setiap orang itu unik, ya. Tidak ada standar untuk setiap orang, ya kan? Tapi buatlah standar diri kita sendiri bahwa hari kemarin harus lebih baik daripada hari ini dan hari besok juga harus lebih baik daripada hari ini. Gitu kan ya? Nah, oke. Ingat, setiap orang itu unik, ya. Tadi wujudkan inner beauty saja, tidak usah memandang fisik orang lain seperti ini tidak, ya. Lebih ke introspeksi di diri dan mensyukuri dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Oke. Nah, yang ketiga, mohon maaf, welas asih pada diri, ya. Welas asih ini, coba latihan mencintai diri sendiri. Apakah kalian mencintai diri sendiri? Ibu tanya. Ya, angkat tangan semuanya. Apakah kalian mencintai diri sendiri? Ayo, angkat tangan. Mencintai diri sendiri enggak? Dengan, mohon maaf, dengan seperti ibu ini ya. Ibu badannya mungkin besar, gemuk. Tapi ibu bangga. Kenapa? Bagaimanapun inilah ibu, ya kan? Yang penting sehat, ya kan? Ya tadi, tidak ada standar kecantikan untuk setiap orang. Ya, nyatanya ibu punya suami, berarti ya kan? Suami ibu mencintai ibu, gitu kan? Paham ya? Oke, tapi ciptakan standar untuk diri kalian sendiri, ya. Para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri. Ibu tadi tanya loh, kalian mencintai diri kalian sendiri apa enggak? Mencintai, ada yang enggak katanya. Nah, itu yang perlu kita benahi, oke? Para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang berisikan baik dengan ajaran Buddha tradisional dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk latihan kamu. Ya. Nah, mulai ada kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, kesadaran penuh. Kalian tuh harus sadar dengan apa? Dengan yang sudah kalian dapatkan, maksudnya dari segala apa yang kalian punya. Ambil nafas yang dalam, ya, coba ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi diri kalian sendiri. Coba kalian renungkan, ambil nafas yang dalam, kemudian kalian renungkan, ya. Kemudian tanpa menghakimi diri sendiri. Ya, kemudian keterhubungan memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk, ya. Dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Setiap orang mempunyai masalahnya sendiri, ya kan? Tapi kita pasti bisa melewatinya, ya. Yuk buat tindakan konkret. Pertama, coba kalian ucapkan terima kasih, ya. Ucapkan terima kasih untuk penghargaan diri kalian masing-masing dan juga, ya,
Bisa telepon, bisa minimalnya yang sekarang. Silakan ucapkan terima kasih kepada teman kalian. Karena bagaimanapun ini teman kalian dari kelas 1 sampai kelas 12 yang menemani kalian, yang menerima kalian dengan segala karakter, dengan segala sifat kalian, dan segala apa yang kalian punya. Silakan ucapkan terima kasih pada diri sendiri dan juga kepada teman kalian yang ada di samping maupun di belakang dan semuanya. Oke? Oke. Nah, kalian juga bisa membuat ya galeri ya, ini galeri tentang diri sendiri, buat galeri diri dalam bentuk biodata atau CV yang menampilkan identitas atau Anda juga ya bisa sebanyak mungkin dengan dari identitas suku, agama, hobi, sekolah, ini lebih seperti biografi juga ya gitu. Silakan kalian buat, kemudian kalian posting di media sosial, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang menunjukkan itulah saya, ya kan? Jadi intinya apa dari pembelajaran pada hari ini? Setiap orang itu unik ya. Setiap orang itu unik, kita harus bisa ya, harus bisa menerima segala apa yang sudah kita punya, harus bersyukur. Tidak hanya diri sendiri, kita juga harus harus menerima dengan segala makhluk. Karena apa? Di mata Tuhan kita itu semuanya sama. Oke, sampai sini cukup sekian ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan tidak? Semoga apa yang Ibu ajarkan pada hari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya dan bisa menjadi sebagai renungan diri kita masing-masing untuk bisa menjadi lebih baik. Sampai sini Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu mohon maaf sebelumnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, take a plus untuk diri kita sendiri.